Oke, selanjutnya adalah pengoperasian secondary air heater ya. Ini untuk pengoperasian secondary air heater. Nah, ini secondary heater yang punyanya Suralaya unit 57. Di sini ada fan untuk FD fan, forced draft fan, yang berfungsi untuk menyuplai udara sekunder untuk proses pembakaran di boiler ya. Ini adalah secondary air heaternya. Nah, ini karena kita kan sistemnya itu air heater yang berputar ya, sektor plate, maka yang pertama itu adalah jalankan minyak gate bearing ya. Ini untuk gate bearingnya dioperasikan. Kemudian ini adalah support ya, support bearing. Sama ini untuk AB, yakinkan posisi sektor, yakinkan untuk posisi sektor plate-nya. Ini sektor plate-nya itu ada di lokal ya, untuk sektor plate ini. Nah, persyaratan umum untuk menjalankan fan ya, untuk pengoperasian fan, persyaratan umum untuk pengoperasian menjalankan fan adalah menutup sisi hisapnya ya. Jadi menutup sisi hisapnya. Jadi bila boiler tidak dilengkapi ID fan, jadi kalau boiler itu tidak dilengkapi ID fan, maka FD fan dijalankan setelah pemanas udara. Tetapi bila dilengkapi dengan ID fan ya, ID fan itu lebih dahulu dijalankan. Nah, kemudian FD fan-nya. Jadi kalau misalkan untuk boiler tipe balance draft, yang pertama dioperasikan itu adalah ID fan-nya ya, untuk mengisi hisapnya dulu. Nah, kemudian setelah fan start dan putaran stabil, nanti buka damper pengatur perlahan-lahan untuk mengatur aliran udaranya. Jadi aliran udara untuk start engine boiler minimum 30% beban penuh ya. Nah, jadi yang pertama yang kita operasikan, kita operasikan yang pertama kali ketika boiler memiliki tekanannya itu balance draft ya, tekanannya seimbang. Ya berarti kita mengoperasikan adalah dari ID fan-nya. Jadi kita melakukan ID fan-nya ya, sama saat start peralatannya. Yang pertama itu kita yakinkan dari sistem kelistrikannya ya. Jadi sistem kelistrikannya, jadi dipastikan untuk sistem kelistrikannya untuk ID fan itu 10,5 kV ya, untuk 10,5 kV. Nah, ini MW-nya bayangkan 1,8 mW. Jadi sebelum kita start, yang pertama tetap, jadi kalau dari sisi control room itu bisa melihat dari permisifnya ya. Nah, ini untuk permisif. Nah, ini untuk permisif dari untuk start ID fan ya. Ini ada gas pad preferennya, kita bisa lihat di sini ya, untuk permisifnya. Kemudian CB available itu adalah untuk sistem kelistrikannya. Gas pad itu laluan gas, semuanya itu dia yakinkan dia posisi open, karena kan dia akan menghisap dari sisi boiler, otomatis laluan gasnya itu yakinkan harus posisi open gitu. Jadi kalau misalkan dia sudah siap, nanti tinggal proses start ya. Jadi ini untuk sequence startnya. Nah, kemudian setelah proses start, kita perhatikan juga ya. Nah, itu di sini adalah karena kita ID fan-nya 2 ya, ID fan-nya itu 2, ada sisi A dan sisi B. Kalau start pertama kali itu biasanya kita satu dulu running ya. Nah, ini adalah untuk pengaturan dampernya. Jadi si ID fan ini kan tujuannya, fungsinya itu kan untuk menghisap dan mempertahankan tekanan boiler ya, tekanan furnace-nya. Ini untuk dampernya. Jadi ini sudah autonya, artinya dia akan mengikuti settingan point dari furnace pressure-nya yang di sini. Ini untuk furnace master station-nya. Furnace master station-nya yang di sini. Nah, jadi dia akan dua kerja ini dia dikontrol satu ini, furnace master station. Ya, ini posisinya dia
auto, yaitu untuk proses pengaturannya. Tapi saat startup pertama kali ya otomatis dia dibuka ya, buka perlahan-lahan. Ini proses untuk di sisi FDP-nya. Nah, kemudian setelah IDPN dia beroperasi ya, setelah IDPN beroperasi, selanjutnya kita start FDPN ya. Ini FDPN. Nah, start FDPN sama pastikan dulu ya, permisifnya sama, perhatikan permisifnya. Nah, kemudian ini untuk pengaturan dampernya, artinya udara yang dimasukkan ke dalam boiler dihembuskannya. Pertama kita yakinkan manual. Yang untuk pembukaannya yang kita butuhkan untuk proses purging boiler itu ya di atas 30% ya. Jadi saat ketika kita membuka inlet dampernya ya otomatis kita menambah pasokan udara ke dalam boiler ya. Nanti kita bisa lihat dari sini airflow-nya dia berapa persen. Jadi kalau sudah 30% ya otomatis dia akan mencukupi untuk kebutuhan untuk proses purging ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, untuk salah purging itu apa aja? Nah, salah purging salah satunya airflow di atas 30%. Jadi airflow-nya itu dia di atas 30%. Nah, untuk masuk 30% ini dia ditambah untuk inlet damper IDPN FDPN-nya ya. Selanjutnya, nah ini urutan pengoperasian dari pengoperasian fan ya, urutan pengoperasian fan pada boiler batubara yang tipenya PC balance draft ya. Jadi start ID fan ya, nunggu hingga putaran normal stabil yang telah tadi saya jelaskan. Nah, kemudian start FA blower bila itu boiler CFB ya. Kemudian start FDPN atau secondary air fan, tunggu hingga putaran normal stabil ya. Kemudian yang keempat ya, atur tekanan ruang bakar hingga minus 10 mm ya. Ruang bakarnya kalau misalkan dia posisinya di auto kan saat awal IDPN sih nggak masalah. Biasanya saat kita proses start IDPN buka sedikit-sedikit, kemudian dia posisikan auto, otomatis dia yang akan mengatur bagaimana dia menjaga tekanannya di minus 12 ya. Nah, kemudian start gas recirculation fan bila ada fasilitas GR fan ya. Kalau misalkan ada fasilitas GR fan berarti ini adanya di unit 14, unit 12. Kemudian buka semua damper. Jadi artinya semua damper ini dibuka sebelum start ID fan ya. Nah, ini damper udara untuk pada windbox ya. Jadi untuk kebutuhan udara pembakaran dari FDPN, nah itu adanya nanti dia masuk ke windbox ya, atau combustion damper. Nah, ini jadi untuk combustion damper untuk setiap burner ya. Ini ada burner yang level ini kalau Suralaya tipe pembakarannya itu antara front and rear ya, jadi sisi depan dan belakang. Jadi ada tiga level, ini level E, setiap level itu memiliki 6 buah burner ya. Ini sisi EAF, kemudian ini CDB. Jadi artinya dia punya 36 burner ya, 36 burner. Ini damper udara bakar pada windbox. Nah, ini untuk pengisian kol bakar ya. Jadi yakinkan bagian core handling sudah mengisi masing bangkal untuk cool feeder yang standby. Jadi saat proses startup pertama kali ya kita proses ID fan-nya, kemudian proses RAP-nya. Nah, dan jangan lupa juga yakinkan kepada core handling ya bahwa untuk bangkatnya itu diisi ya. Ini untuk levelnya. Nah, ini untuk level millnya. Jadi ini untuk mill pulverizer-nya, jadi kita punya 6 pulverizer, jadi yakinkan ini posisi bunker itu diisi ya. Ada kusilo A, kusilo B, kusilo C, kusilo D, E, dan F. Nanti untuk persiapan proses star mill pulverizer. Nah, selanjutnya
Nah, ini untuk pengisian daily tank ya. Pengisian daily tank ini untuk pengisian HSD. Jadi, yakinkan level minyak HSD di daily tank terisi dan normal. Ya, bila kurang, isi storage tank dengan menggunakan pompa transfer. Ini biasanya mengoperasikan itu adalah teman-teman Auxiliary Island. Jadi, teman-teman Auxiliary Island ini dia yang bertugas yang pertama meyakinkan bahwa di daily tank itu dia menjaga levelnya untuk aman dioperasikan untuk mencapai kebutuhan di unit. Nah, itu. Nah, jadi dari day tank, dari storage tank dia masuk ke day tank ya, dengan pompa transfer pump. Dan transfer pump ini masuk ke day tank, dan day tank itu ada pompa ignition oil pump juga, dia masuk ke unit ya, fuel oil pump, dia masuk ke boiler itu. Nah, pengoperasian sistem bahan bakar bangku. Nah, jadi operasikan pompa sampai HSD, atur setting pressure minyak dan posisikan auto ya. Ini operasikan pompa sampai HSD. Nah, atur setting pressure minyak dan posisikan auto. Nah, untuk minyak sendiri di Suralaya. Nah, ini untuk pengaturan minyaknya. Ini untuk pengisian ignition oilnya ya. Jadi dia pressure itu dijaga sekitar 7,5 lah, 7,6. Nah, sekali lagi untuk pengaturan pressure ya dipastikan ini untuk menjaga kenaikan pressure dan temperaturnya. Ya, jadi kita bisa mainin dari set point ya. Tapi kalau misalkan sudah mentok 100%, ya berarti kita tinggal mainin paraf di sirkulasi yang di lokalnya. Ya, untuk teman yang dikoordinasikan dengan teman-teman lokalnya. Nah, jadi itu untuk pengoperasian sistem bahan bakar batunya.